Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Santoso dengan NIM B100226186. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Strategi Diferensiasi Produk dan Penetrasi Pasar B2B, Kasus Ekspansi Pedagang Sayur Wonogiri ke Kota Solo. Menurut data BPS tahun 2023, produksi sayuran di Jawa Tengah mencapai ratusan ribu ton per tahun. Tapi di balik angka itu, distribusinya masih terlalu panjang sehingga menyebabkan kualitas menurun saat di jalan dan menyebabkan harga tidak stabil di pasaran. Dari situ saya mulai berpikir apabila sistem ini dibenahi, peluangnya akan besar sekali, apalagi di pasar B2B seperti hotel dan restoran di Kota Solo. Itulah yang menjadi dasar saya memilih topik ini, yaitu strategi diferensiasi produk dan penetrasi pasar B2B. Dalam perekonomian Indonesia, sektor agribisnis memiliki peran penting karena menjadi penyedia kebutuhan primer masyarakat. Salah satunya adalah sayuran. Namun, rantai pasok sayuran di Indonesia masih terlalu panjang. Hal ini menyebabkan harga menjadi naik, sedangkan kualitas dan kesegaran menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang dapat menjaga kualitas sekaligus memperluas pasar. Salah satu solusi yang saya tawarkan adalah dengan menerapkan strategi diferensiasi produk dan penetrasi pasar B2B, khususnya untuk menembus pasar horeca di Kota Solo, yaitu hotel, catering, dan restoran. Strategi yang pertama adalah strategi diferensiasi produk. Adalah pendekatan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan keunikan produk dibanding pesaing, agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih kuat. Tujuan dari strategi ini adalah membangun keunggulan bersaing, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari perang harga. Dalam kasus ini, Rizky Sayur menonjolkan kualitas premium sayuran dari Tawangmangu, yang dikenal memiliki hasil pertanian dan kesegaran dan penampilan fisik yang lebih baik dibanding daerah lain. Yang kedua adalah strategi penetrasi pasar B2B. Strategi penetrasi pasar merupakan upaya untuk meningkatkan pangsa pasar produk yang sudah ada dengan memperluas area pemasaran, menambah pelanggan baru atau meningkatkan pembelian pelanggan lama. Dalam konteks B2B, transaksi dilakukan antar pelaku bisnis, bukan langsung ke konsumen akhir. Tujuannya yaitu memperluas jaringan pelanggan bisnis, meningkatkan volume penjualan secara efisien, serta membangun hubungan jangka panjang antar pelaku usaha. Dalam kasus Rizky Sayur, strategi ini diwujudkan melalui ekspansi ke pasar horeca di Kota Solo dengan sistem distribusi langsung dan dukungan digital marketing untuk memperkuat citra profesional. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan utama dari strategi ini terletak pada sumber bahan baku yang berasal dari Tawangmangu, daerah yang memiliki tanah subur dan iklim sejuk, sehingga menghasilkan sayuran berkualitas tinggi dengan kualitas premium menjadi nilai jual utama sekaligus pembeda yang kuat di pasar Kota Solo. Dengan menjaga kualitas dan kesegaran produk, Rizky Sayur berupaya memberikan jaminan mutu yang diharapkan oleh pelanggan bisnis seperti hotel, restoran, dan catering. Strategi ekspansi ini bisa dijelaskan dengan pendekatan 5W1H. Yang pertama adalah apa? Apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah ekspansi distribusi sayuran dari Tawangmangu ke Kota Solo dengan menerapkan strategi diferensiasi produk dan penetrasi pasar. Kemudian siapa? Siapa yang akan menjadi target saya? Yang akan menjadi target saya adalah pelanggan B2B di Kota Solo atau segmen horeca. Kemudian kenapa saya ingin melakukannya? Karena potensi pasar Solo besar dan stabil sehingga menjadi langkah strategis untuk memperluas jaringan usaha. Kemudian kemana? Yaitu ke Kota Solo sebagai pusat kuliner dan bisnis yang memiliki potensi pasar. Kemudian kapan? Akan dilakukan secara bertahap melalui dari uji coba, fase pertumbuhan hingga konsolidasi kerjasama jangka panjang. Dan bagaimana? Melalui distribusi langsung setiap pagi serta dukungan digital marketing untuk promosi dan komunikasi pelanggan. Kemudian ada lini ekspansi. Lini ekspansi dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama adalah fase uji coba selama 1 hingga 2 bulan untuk menilai sistem distribusi dan kualitas produk di mata pelanggan. Kedua, fase pertumbuhan selama 3 sampai 6 bulan, di mana skala penjualan mulai ditingkatkan dan promosi digital dioptimalkan. Dan yang ketiga adalah fase konsolidasi, yaitu penguatan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kontrak dan variasi produk yang lebih luas. Dalam hal ini, distribusi akan dilakukan dengan cepat ataupun dalam harian untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk, dan akan dilakukan pengiriman mulai dari jam 4 pagi. Tahapan ini penting untuk memastikan ekspansi berjalan stabil dan berkelanjutan. Dalam penerapannya, strategi ini juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, adanya pesaing dari daerah Cepogo, Boyolali, yang memiliki lokasi lebih dekat ke Kota Solo dan karakteristik produk yang hampir sama. Kedua, keterbatasan logistik karena sayuran merupakan komoditas yang cepat layu sehingga mengirimkan jarak jauh menjadi beresiko. Meskipun dengan adanya digital marketing yang bisa menggait pasar lebih luas, namun dengan adanya kelemahan dari sayuran tersebut yang cepat layu, pengiriman jarak jauh akan menjadi sangat beresiko dan bahkan menjadi sangat mustahil. Ketiga, ketergantungan pasokan dari petani Tawangmangu yang memerlukan kontrak jangka panjang agar kesediaan bahan tetap stabil. Tantangan-tantangan ini menjadi dasar untuk perbaikan sistem rantai pasok di masa mendatang.
Meski menghadapi hambatan, penerapan strategi diferensiasi dan penetrasi pasar terbukti memberikan dampak positif. Pertama, meningkatnya loyalitas pelanggan B2B berkat konsistensi kualitas produk. Kedua, peningkatan volume penjualan di segmen mereka. Ketiga, citra profesional usaha semakin kuat melalui penggunaan digital marketing yang aktif dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan efektif dalam memperkuat posisi pasar dan membangun hubungan jenis bisnis jangka panjang. Kesimpulannya, kombinasi antara strategi diferensiasi produk dan penetrasi pasar menjadi pendekatan yang relevan dalam ekspansi bisnis sayuran dari Wonogiri ke Kota Solo. Diferensiasi menciptakan nilai tambah dan keunikan, sedangkan penetrasi pasar memperluas jangkauan dan meningkatkan stabilitas penjualan. Dengan dukungan digital marketing dan sistem distribusi yang efisien, strategi ini berpotensi menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat daya saing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.